Saya ingatkan siapa melawan debat saya, jangan pancing saya. Urusanmu bisa panjang dengan saya. Baik. Saya bisa marah di tempat dan di luar tempat. Udah, Ya jelas udah, Anda punya kewenangan mengatakan ijazah palsu. Itu kewenangannya sendiri ya. Harus Itu yang saya katakan tadi. Kalian jangan mendahulukan hukum gitu loh. Kalau ijazah Jokowi mengatakan tidak pernah ada. Kata siapa tidak pernah ada. Itu ijazah siapa? Mengatakan Enggak, S2 sebentar sampai Mas SMA. Roy. Enggak ada, Mbak. Mas Roy, Di saya mau KPU. tanya. Mas Roy, interupsi. Iya, iya. Bagaimana sarjana atau master kemasyarakatan menjadi ahli telematika? Baik. Yang jelas Jadi bagi saya, sudah bohong. bagi saya Oke, keilmuan udah bohong, itu udah membohongi ya, masyarakat, udah keilmuan membohongi itu Tuhannya. diukur. Sekarang saya tanya, bawa saja ke peradilan. Adinda Gofur, penetapan tersangka keberatan nggak kalian? Kan narasi hukum Gofur, gitu. Gofur. Baik. Penetapan tersangka Mas Roy dan kawan-kawan kan keberatan yang juga. tidak profesional. Nggak, sekarang saya Selalu tantang. jawaban dari Mereka pihak sebelah. tersangka. Gini. Kalian selalu menganggap kita dengarkan Pak bahwa Rasman. ketika sesuatu melemahkan kalian, maka kalian diam. Baik. Contoh. Apa saya kasih waktu Sidang dulu Citizen untuk berdebat? Street, Untuk kalian menyampaikan gagal kan? argumentasi, silakan. Kalian nggak bersuara. Coba tadi kalau itu dibenarkan dari juga dipercaya, seberapa nggak jauh punya. apa yang kita lakukan. Nggak Yang punya terakhir, integritas. Risman bilang begini. Oke, silakan. Bang, Singkat saja, Bang. kalau dari 700 halaman saya buat 480 halaman. Loh, itu Kalian sering mengatakan itu. Udah Anda pengacara. Kita mau bahas soal hukum. P21 itu tidak bisa berbasis pada kalian desakan melontarkan pelapor. kata-kata yang di luar kewenangan P21 kalian anggap tidak orang bisa salah. berdasarkan. Saya dari mana itu? Baca kuhap ya? Bukan, maksud saya Anda tahu dari penyidik nggak itu maksud saya. Silakan jawab, Apa Bang. baca kuhap? Bukan, saya mau tanya. Pasti Bukan cerita 14-15 harinya. Oke. Anda kan bilang tadi kan harusnya Itu SPDP. ditentukan oleh Harusnya kuhap. SPDP dikembalikan. Enggak, Oke. Itu tahunya Anda ditentukan oleh bukan. kuhap. Silakan Anda tahu Anda dari tahunya dari buku. Nggak layak. Baik. Buku sampah. Buku sampah jadinya. Ya. Berarti Ya, paham ya? penelitian ini menurut Anda tidak Jadi berbobot. kalau bagi saya penelitian polisi, Loh, ini regulasi. sehingga kita semua tahu lah regulasi Ini itu kan undang-undang regulasi aturan. saya Yang punya saya mau tanya pedomannya. Anda tahu dari mana Saya jaksa apa punya polisi pedoman kah? dari pihak Karena kejaksaan. Anda seolah-olah sudah mengambil kewenangan jaksa sama polisi gitu loh. Saya punya pedoman dari Enggak, kejaksaan. saya nggak nanya itu. Berarti jawabannya tadi regulasi katanya, Bang. Regulasi itu Regulasi. normatif. Jawabannya regulasi. Saya regulasi, Kalau saya normatif regulasi. kita semua tahu kalau Itu normatif. normatif. Oke. Kan itu basisnya apa? Enggak tahunya, iya kita tahu Basisnya itu. adalah Enggak, kaidah yang maka saya diatur dalam katakan, kuhap. kalian ini kan banyak ketidakpuasan nih. Baik. Tidak puas dengan tindakan penyidik lapor propam. Baik. Saya mendengar Lapor paminal. Oke. Itu kan argumentasi. Itu di Anda dari pihak Anda memperbolehkan jika mau lapor ya, Bang. Silakan. Tesis S2 S3. Ini orang Jadi nggak kalau ngerti bagi nih. saya, Silakan diukur searching yang indikator benar. keilmuan kita itu adalah dari apa yang kita buat. Salam visioner. Debat ini bukan cuma panas. Ini udah mulai kebongkar semuanya. Dan jujur aja, makin kesini kelihatan banget kubu Roy CS bukan makin kuat, tapi malah makin babak belur. Narasi yang selama ini digoreng habis-habisan, sekarang mulai gosong, gak bisa dimakan. Yang dulu kedengaran meyakinkan, sekarang malah kerasa maksa. Klaim besar dilempar ke publik, tapi pas disentil dikit aja langsung goyah. Masuklah Rasman. Gak pakai lama, gak pakai muter-muter. Langsung tembak ke inti. Di situ langsung kebaca jelas. Mana argumen yang punya dasar, mana yang cuma jualan opini dibungkus seolah-olah fakta. Kubu Roy CS ngelawan, tapi responnya muter-muter. Gak nyentuh. Bahkan di beberapa momen, bukannya ngejawab, malah kelihatan makin blunder sendiri. Ini yang bikin publik mulai mikir ulang. Selama ini mereka beneran pegang data, atau cuma bangun narasi biar kelihatan meyakinkan? Belum lagi soal klaim-klaim yang dibawa. Kedengarannya gede, tapi begitu ditekan, dasar hukumnya tipis. Pijakan ilmiahnya dipertanyakan. Disinilah mulai kelihatan fondasi mereka gak sekuat yang digembor-gemborin. Dan yang paling kelihatan sekarang, mereka udah gak seagresif dulu. Yang tadinya nyerang kemana-mana, sekarang malah lebih sering defensif. Kayak lagi berusaha nutup celah yang makin kebuka. Pertahanan gerombolan pemburu ijazah benar-benar rapuh. Geng Panci tamat. Tinggal nunggu waktu berjamaah masuk liang lahat. Pas Rasman masuk lebih dalam, disitulah momen krusialnya. Ini bukan lagi sekedar debat, tapi pukulan yang paling mematikan. Sekakmat buat kubu Roy CS.
yang nggak ada gunanya lagi keluar ya. Dia tadi juga celoteh panjang di depan pintu Polda itu, saya akan tonton gini-gini. Udah nggak usah nantang-nantang. Dia ngapain dia harus menipu lagi masyarakat? Tuhannya aja ditipu sama dia. Ya, ngapain? Menurut saya kekecewaan dari SP3-nya Rismond dan kekecewaan dari sidang Sitzenloswi. Dan inilah yang sebenarnya kalau saya boleh jujur katakan bahwa teman-teman kita dari Roy dan kawan-kawan ini sebenarnya sudah ruangnya makin sempit. Dan apabila mereka ingin membuktikan kepada publik bahwa posisi hari ini kesempitan itu, maka diluapkan melalui sebuah kebersamaan di gedung DPR yang jumlah massanya tidak seberapa. Jadi kalau cukup banyak tadi dikatakan oleh Mas. Ya, kan kita juga sering demo ya. Jadi kalau boleh saya katakan, bayangin ya, mereka di Polda Metro bergerak ke DPR. Oke? Ada juga lawyer, ada juga tersangka, ada Roy, ada Ruslan dan lain-lain. Dan mereka menyampaikan bagaimana Pak Jokowi ini, maaf ya, mereka bukan saja lagi bicara tentang ijazah di situ, tapi udah bicara masalah kasus-kasus yang lain. Contohnya apa itu, Mas? Ya kan, contoh tangkap, adili Jokowi dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya sama ijazah. Saya mau katakan bahwa mereka ini mencoba membangun satu narasi baru, bahwa kalau masalah ijazah mereka mulai tersudut, bukan narasi yang baru. Sehingga mencari kawan untuk jadi bertempur baru. Contoh, Pak JK ini kan masuk ke dalam pertempuran ini hari ini. Gara-gara persoalan ini. Terus saya koleksi pernyataan Roy. Saya kira kalau dia katakan 13 tahun, keliru berat. Pak Jokowi itu sejak wali kota Solo sampai gubernur DKI sampai presiden 2 periode, ijazah kan diberikan. Ijazah kan diberikan ke KPU, bukan kepada Mas Roy. Tidak jujur kepada publik. Nah, mereka ributkan ini baru tahun terakhir kan. Apa yang dilaporkan Pak JK kok kayaknya menurut saya ya, kalau dialamatkan Rismond kayaknya kurang tepat. Harusnya akun yang dilaporkan. Karena Rismond sudah mengatakan itu bukan suara dia. Dan bahkan Roy mengatakan itu juga bukan suara Rismond. Nah, pertanyaan berikutnya siapa yang harus dilaporkan? Akunnya, bukan Rismondnya. Itu loh. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa salah ini ya, salah kaprah ya menurut saya istilahnya itu ya salah pihak kira-kira begitu kalau dalam konteks hukum. Saya mau dengar soal narasi baru yang Anda coba untuk ciptakan tadi dari sebenarnya bukan narasi baru, Mbak. Kalau ada orang yang memang 99,9% ijazahnya itu palsu, ya memang harus ditahan, ditangkap. Maka itu tidak salah. Narasi itu udah lama banget. Bahkan tadi para yang mengatakan dia ijazah palsu itu mana? Mas Roy. TNI, ya. Mas Roy, yang mengatakan ijazah palsu siapa? Kami. Udah ya udah, Anda punya kewenangan mengatakan ijazah palsu. Kewenangannya sendiri. Itu yang saya katakan tadi. Kalian jangan mendahulukan hukum gitu loh. Ada juga teman-teman dari UI Watch. Banyak banget tadi ada juga teman yang lain. Sekarang ada nggak putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Baca bukunya Bonatua terbaru yang berusaha dipengaruhi oleh Andi Aswan. Juga tidak ada. Tapi alhamdulillah Bonatua bukan menjadi indikator putusan pengadilan. Sendiri sudah mengatakan juga bahwa itu Dr. Bonatua bahwa ijazah Jokowi tidak pernah ada. Itu dalam buku terbaru tadi di launching bukunya. Ijazah Jokowi mengatakan tidak pernah ada. Kata siapa tidak pernah ada. Itu ijazah siapa? Mengatakan SBY sampai SMA. Enggak ada, Mbak. Mas Roy, saya mau tanya. Mas Roy, interupsi. Baca dari KPU dan itu juga dipastikan. Anda tidak boleh mengatakan. Sekarang gini. Baik, coba kita dengarkan dari Bang Andi. Polda Metro Jaya atau produk penyidik untuk menghentikan suatu perkara pidana. Basisnya apa? Basisnya adalah pasal 24 KUHP yang baru. Ya. Kalau di pasal 103 KUHP yang lama, penghentian penyidikan berdasarkan SP3 itu cuma 3 alasannya. Ya, alasannya limitatif berdasarkan KUHP yang lama. Pertama adalah kurang bukti, kedua bukan peristiwa pidana, dan yang ketiga dihentikan karena kepentingan hukum atau karena alasan. Kan berkali-kali saya bilang, di mana ranahnya? Gimana aslinya SP3 pun boleh dilakukan pra-peradilan. Nah, itu kita tantang pra-peradilan. Kita tantang tersebut. Tidak juga dilakukan. Berani itu gitu. Jadi kita kalau kita berdebat di ruang publik seperti ini, yang ada rakyat makin rancu. Makanya saya mendukung pernyataan Pak Jokowi kemarin. Sebentar, Pak Jokowi mengatakan, ada yang menarik. Pak Jokowi mengatakan beliau meminta agar segera kejaksaan memproses dan mem-P21 perkara ini untuk segera disidangkan di pengadilan. Ini adalah hal yang maju dari Pak Jokowi. Sehingga kami mendorong agar Kejaksaan Agung lewat Kejaksaan Tinggi DKI yang memeriksa perkara ini agar segera dilimpahkan dan bersidang di pengadilan. Sehingga bisa dilihat hasilnya. Interupsi. Kalau kecacatan formil seperti ini dibenarkan, kami tidak melihat bahwa SP3 ini tidak punya dasar hukum. Kan saya katakan punya dasar hukum. Iya, kalau ada kecacatan bawa ke pra-peradilan Adinda. Abang baca dulu. Bukan. Ketentuan tentang pra-peradilan terhadap SP3
SP3 itu hanya bisa diajukan oleh pihak yang berperkara. Begini. Ataupun pelapor. Kami tidak punya legal standing. Begini. Jangan sini. Jangan membenarkan suatu kesalahan prosedur hukum dengan membangun satu narasi bahwa sekarang saya tanya. bawa saja ke peradilan. Adinda Gofur, penetapan tersangka keberatan nggak kalian? Gofur, penetapan tersangka Mas Roy dan kawan-kawan kan keberatan juga. Tidak profesional. Sekarang saya tantang. Mereka tersangka kenapa tidak? Kenapa tidak buat laporan per peradilan mereka ini gitu loh. Ini yang ditantang. Jadi gini. Gini. Saya hanya mau mengatakan begini. Kalian ya. Itu yang pertama. Dari mereka nih. Sebentar. Ada hal yang menarik begini. Poinnya Bang Sangaji. Poin yang kedua. Poinnya Bang Sangaji. Kalau permintaan Pak Joko Widodo segera mem-P21-kan perkara ini, saya kira juga itu menggambarkan bahwa Pak Jokowi sebagai mantan presiden tidak patuh terhadap hukum. Iya. Baik, terima kasih. Sebentar, saya akan jawab buat apa. P21 itu bagian dari proses persidangan. Jangan potong saya dulu. Bahwa itu tinggal selangkah ke persidangan. Saya jelaskan buat Dinda. abang, supaya abang paham konsep hukumnya. Begini. Gofur, jangan ajari saya tentang konsep hukum. Yang saya mau katakan adalah, Adindaku, kalau sudah P21, artinya tinggal masuk pintu persidangan itu. Kita tunggu sekarang. Kalian selalu begini. Kalian selalu menganggap bahwa ketika sesuatu melemahkan kalian, maka kalian diam. Contoh. Apa saya kasih waktu Sidang dulu Siti untuk Sweet, kalian gagal kan? Kalian nggak bersuara. Coba tadi kalau itu dibenarkan. Silakan. Rame setengah mata. Itu yang saya lihat bahwa kedatangan kalian ke DPR tadi itu hanya bagian dari upaya mencari simpati publik. Publik sudah sangat tahu. Baik. Bang, mainkan orang kota. Kita mau tanggapi dulu terkait dengan tadi pra-peradilan yang ada katakan. Saya sudah bilang. Aku bantah. Mbak ya sebentar. Coba pra-peradilan. Aku bantah ya. Aku bantah dengan silakan Bang Sangaji. Coba. Aku bantah dengan penalaran hukum yang logis. Coba. Kewenangan menetapkan P21 itu kewenangan absolut kejaksaan. Yes. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Emang Pak Jokowi mempengaruhi? Tadi Mendesak dulu. Saya saja sering mendesak. Sebentar Bang Rasman. Baik, Bang Rasman, sebentar. Saya mengatakan bahwa Pak Jokowi mendesak. Tidak ada yang amnesia di sini. Anda sering nggak mengatakan mendesak? Kamu bilang mendesak agar Polda Metro Jaya. Baik. Kalian sering mengatakan itu. Anda pengacara. Mendesak. Kita mau bahas soal hukum. P21 itu tidak bisa berbasis pada desakan pelapor. Kata-kata yang di luar kewenangan kalian anggap orang tidak bisa salah. berdasarkan Pak Jokowi tidak salah mengatakan mendesak. Saya sering minta desak. Saya mendesak agar kejaksaan, KPK, polisi. Menurut Anda itu tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Baik, silakan Bang Sangaji. Sedikit saja. Silakan pertanyaannya. Sebentar Bang. Aduh, kita ini udah capek. Baik, Mas Roy sebentar. Mas Roy. Baik, bersidang dan lain sebagainya. Kalau tidak, kita tidak bisa mendengar pertanyaannya. Silakan Mas Roy. Jelaskan kepada publik Saya bilang apa itu P21 dan basis P21 itu dari apa? Coba jelaskan kepada publik. Oke, jadi Adinda, saya ingatkan ya. Pasalnya pasal Minggu lalu, bentar dulu. Jangan diinterupsi dulu. Silakan. Gofur ini nonton. Silakan Bang Rasman jawab. Ini juga. Adindaku. Anda tidak usah merasa paling pintar, paling hebat. Kita ini bodoh semua. Mas Sangaji, sebentar dijelaskan dulu. Itu adalah ketika dinyatakan berkas perkara lengkap. Oke, jelas ya? Lengkap secara administratif. Baik, kita akan dengar. Dengarin. Baik, abang-abang, kita akan dengarkan tanggapan dari Bang Andi Azwar setelah ini. Kalau dinyatakan sudah lengkap semuanya, barulah masuk tahapan P21 tahap 2. Baik, abang-abang narasumber. Pelaksanaan P19 memang 14 hari. Seharusnya berdasarkan surat edaran, surat petunjuk dari Jaksa Agung nomor 1 2026. Harusnya ini perkara dikembalikan SPDP-nya. Kalau P19 bolak-balik itu harus tetap dalam kurun waktu 14 hari. Ya. Kurun waktu 14 hari ketika berkas perkaranya dinyatakan tidak lengkap lagi, dikembalikan lagi oleh jaksa. Ingat, jaksa melaksanakan ketentuan KUHP dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara 14 hari. Kemudian mereka kembalikan lagi kepada penyidik. Penyidik sudah lewat dari 14 hari, seharusnya jaksa kembalikan SPDP-nya. Itu aturan mainnya. Kalaupun nanti dikembalikan, Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana dia mengatakan tidak dikembalikan itu? Lagi kepada dari mana? Harusnya
mematuhi 14 hari, kemudian jaksa memberikan P19, itu juga dalam kurun waktu 14 hari. Iya. Dikembalikan lagi kepada kejaksaan dalam kurun waktu 14 hari. Jadi bolak-balik itu harus tetap dalam tenggang Enggak, waktu saya mau tahu, Anda tahu dari mana itu tadi cerita-cerita itu? 14 hari, 15 hari, belum ini, belum itu dari mana? Oke. Apa nggak baca Enggak, KUHP? dasarnya dari Ini mana? nggak baca Itu KUHP ya? Bukan, maksud Apa saya baca Anda KUHP? tahu dari penyidik nggak? Itu maksud saya. Silakan jawab, Apa Bang. baca KUHP? Bukan, saya mau tanya. Pasal- Bukan cerita 14-15 harinya. Baca. Anda kan bilang tadi kan, harusnya Itu SPDP. ditentukan oleh Harusnya KUHP. SPDP dikembalikan. Enggak, Oke. Itu tahunya Anda ditentukan oleh bukan. KUHP. Silakan, Anda tahu Anda dari tahunya dari mana? Tahunya dari mana Baik, itu loh? silakan. Kita berikan Bukan dari kesempatan untuk buku, menjawab. tahunya dari Jelaskan, penyidik jelaskan. atau dari jaksa itu loh. Saya jelaskan. Oke, dia akan menjawab. Bang Sang aja akan menjawab, silakan. Penalaran hukum itu basisnya adalah regulasi. Oke. Nah. Basisnya adalah kaidah hukum. Dengerin tuh. Kalau penyidikan ini menggunakan KUHP yang lama, Ya. karena asasnya adalah asas transistoir, yaitu asas transisi hukum, karena masih dalam tahap penyidikan, diatur dalam pasal 361 KUHP yang baru, Apal dia. bahwa terhadap proses penyidikan yang belum naik tahap penuntutan, menggunakan KUHP yang lama. Ya. Makanya RJ-nya Rismond menggunakan KUHP yang lama, kalau menggunakan KUHP yang baru, dia nggak akan dapat RJ. Oke. Karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Nah, kalau kita kembalikan pada pasal 138 KUHP yang lama, maka diatur dalam ayat 2. Silakan diperiksa, abang kalau mau baca boleh kalau ada itu. Pasal 138 ayat 2 mengatur, pasal 183 ayat 2 mengatur bahwa... Saya nggak nanya Sebentar itu dulu, sama ini Anda. regulasinya, ini regulasinya. Yang saya tanya, Anda tahu dari mana? Tidak apa dari jaksa, apa dari polisi? Loh, ini regulasi. Sehingga Regulasi kita semua tahu lah regulasi. Ini Itu kan regulasi undang-undang, aturan. saya Yang punya saya mau pedomannya. tanya, Anda tahu dari mana? Saya Jaksa kah, punya polisi pedoman kah? dari pihak Karena kejaksaan. Anda seolah-olah sudah mengambil kewenangan jaksa sama polisi Sudah, gitu loh. Saya punya pedoman dari Enggak, kejaksaan. saya nggak nanya itu. Berarti jawabannya tadi regulasi katanya, Bang. Regulasi itu Regulasi. normatif. Jawabannya regulasi. Saya regulasi, Kalau saya normatif, regulasi. kita semua tahu kalau Itu normatif. normatif. Tahu, Oke. pendidikan itu basisnya apa? Enggak, tahunya, iya kita tahu Basisnya itu. adalah kaidah Enggak, yang maka saya diatur dalam katakan, KUHP. kalian ini kan banyak ketidakpuasan nih. Baik. Tidak puas dengan tindakan penyidik, lapor propam. Baik. Saya mendengar Lapor paminal. pernyataan Abang Oke. Sulaiman. Kan berargumentasi. Itu Anda dari pihak Anda memperbolehkan Saya jika mau lapor ya, Bang. Silakan. Iya kan bukan saksi mahkota, nggak apa-apa lah. Itu istilah hukum biar orang hukum lah yang lebih ngerti. Dan ini jelas ngerti hukum lah orang ini. Tapi Anda merasa iri tadi? Enggak ada iri. Enggak. Bahkan kami tadi ketika bicara tidak ada hak dia untuk kemudian melakukan koreksi terhadap buku yang sudah terbitkan. Sebelum 11 Maret, respon itu adalah respon yang prabayar. Ya. Setelah itu dia menjadi pasca bayar. Makanya ketika kami tadi keluar dengan kaos ini, ya, ini adalah kaos Jokowi White Paper yang kami tulis waktu itu bertiga. Ya, saya, kemudian ini Dr. Tifa, dan ini sudah tertutup. Udah Itu diplester. Sudah ada plester? Udah diplester sama teman-teman. Karena ini untuk mengingatkan, respon itu juga sekarang diadukan oleh Pak JK. Yang juga mengadukan si plester ini. Si plester Matutina yang sekarang ketakutan dan kemudian menghilang. Jadi sebentar lagi, ya ini plester ini akan nasib yang sama pada respon. Dia menghadapi 2 tuntutan hukum. Ya, bolehlah dia RJ di situ, boleh. Tapi 1, ijazahnya yang palsu. Dan kemudian masih ada soal surat kematiannya. Dan yang ketiga tadi, dia diadukan oleh Pak JK. Meskipun itu, saya harus bilang juga, itu adalah memang itu IAI. Tapi bagaimanapun juga IAI tetap ada yang membuat, Mbak. Oke. Siapa yang membuat itu IAI itu, dan ketika ngomong dengan Andi Aswan, respon itu tidak menolak, tidak apa. Dia malah akan mengatakan bahwa ya untuk mencari itu, cari saja penyandang dananya. Jadi mensreanya ada. Udah, nanti tunggu saja. Baik, Ya. saya mau tanggapan dari Bang Rasman terkait hal ini, Bang. Begini, kalau saudara, saya tanggapi dua-dua ya. Ya. Gofur mengatakan bahwa kita bicara regulasi, ya memang itu memang kita paham. Yang saya ingin tanyakan tadi, apakah Gofur mendapat informasi dari penyidik atau dari Ini terkait jaksa? P21 tadi ya? Oke. Sehingga tidak P21, sehingga dikembalikan dan lain sebagainya. Itu boleh saja. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ini fakta yang terjadi hari ini. Sehingga tidak boleh kita terkesan kalau dalam debat itu kita beradu argumentasi. Baik. Bukan menyatakan kita paling pintar. Itulah teori dalam berdebat. Karena sejak tahun 2012 saya udah di TV. Kemudian tentang Roy Suryo. Roy Suryo ini kalau saya lihat dia satu sisi bahasanya ya, mohon maaf ya. Kalau saya, tapi saya belum pernah dituduh ini. Kalau saya dituduh saya laporin. Ini tadi dia mengatakan bahwa Rismond ijazah palsu. Bayangin. Rismond ijazah palsu. Rismond kalau Anda nonton, laporin ini. Iya. Memang ini produk jurnalistik. dilaporin juga, Tapi kita akan Rismond. ambil langkah hukum. Respon itu sudah Saya hanya dilaporin. katakan bahwa iNews, Rakyat Bersuara, Interupsi itu adalah program yang sangat Gimana menarik buat sih? rakyat. Respon Tapi tidak sudah membolehkan dilaporkan, kita orang untuk nggak ngerti. melakukan justifikasi kepada orang. Jadi jeleknya mereka ini, kalau dalam tim mereka dipuja-puji. Kalau sudah keluar dari tim, itu paling jelek. Keluarlah omon-omon,
si plester, dan macam-macam. Nah, saya mau katakan begini. Kalau kita memang ingin mencari kebenaran material dari ijazah seorang Joko Widodo, tidak ada pilihan lain. Di mana pilihannya? Di pengadilan Ya negeri. udah ditunggu di pengadilan. Di Citizen Lawsuit. Mereka ini berharap. Tengok pengacara dulu Taufik, tadi nggak nongol lagi dia. Biasanya Taufik ngambil terus itu. Kabur. Tiba-tiba tidak ada. sudah kandas. Begitu dinyatakan kandas, maka dia bilang kami akan buat gugatan baru. Boleh saja. Tapi orang melihat bahwa oh ternyata hasilnya nihil. Zero. Dan kalau zero, lalu apalagi upaya hukum? Banyak. Maka untuk mengembalikan kepercayaan publik, datanglah ke DPR. Ini pikiran kita nih. Ya, ada Di balik itu, Rismond dapat SP3. Saja. Nah, kalau Rismond mengatakan takut berdebat, saya telepon tadi Rismond, ada beliau nih di Polda Metro. Ya. Saya hanya ingatkan begini, Lae, karena dia orang Batak, Lae ndak usah keluar kalian dulu, karena di depan tuh banyak mereka. Ada beberapa orang mereka di Polda Metro. Oh iya, kami di dalam, Lae. Mereka ke DPR baru mereka keluar. Karena kita nggak mau benturan, gitu loh. Nah, kita hanya membangun satu narasi. Rismond mengatakan ke saya, dia bilang, Lae, tanya kepada Roy, ada tidak satu saja jurnal dia? Jangankan buku. Itu nggak ukuran, gimana sih? Orang nggak ngerti nih. Tidak ukuran, kita mengaku. Ukuran loh itu. Mengaku ahli telematika. Ahli telematika. Tidak pernah ada jurnal telematika. Tidak pernah ada buku telematika. 700 halaman, hanya 49 halaman. Itu pun dikirim lewat chat WA. Saya, sebagai seorang dokter, malu saya. Menyusun skripsi S1. Disertasi atau tesis S2, S3. Jadi kalau bagi saya, diukur indikator keilmuan kita itu adalah dari apa yang kita buat. Iya, sarjana. Karena itu begini, bagaimana sarjana atau master kemasyarakatan menjadi ahli telematika? Yang jelas jadi bagi saya keilmuan itu udah membohongi masyarakat, keilmuan itu diukur dari seberapa jauh apa yang kita lakukan. Yang terakhir, Rismond bilang begini, Bang, kalau dari 700 halaman saya buat 480 halaman, maka dalil-dalil yang mereka gunakan di dalam buku tersebut, saya sudah baca buku itu, saya beli. Baik Jokowi White Paper, baik Gibran in Game. Saya sudah baca. Dan dari buku itu tidak satu pun saya menemukan kesimpulan. Itu hanya cerita-cerita. 11.000 triliun itu juga mana? Hanya cerita ngambang. Gak ada, dia lalu 11.000%. memang saya jujur akui ya, dari 700 halaman itu memang yang agak berbobot Rismond. Maaf ini. Tetapi dia sudah menarik. Bagaimana dari 3 peneliti, satu orang keluar, bisa mengatakan layak dari buku. Nggak layak. Buku sampah jadinya. Berarti artinya penelitian ini menurut Anda tidak bermanfaat. Jadi kalau bagi saya penelitian mereka itu adalah penelitian yang berbau cerpen atau cerita udahlah nulis buku aja atau cerita bersambung, kira-kira begitu. P19 itu bisa berbolak-balik. Bisa beberapa kali. Kenapa Anda bisa mengatakan ada potensi? Karena aturan hukumnya begitu. P19 hukum begini. P19 yang kedua, yang ketiga itu bisa diatur dalam KUHP. Ya. Karena apa? Ketika jaksa meneliti berkas perkara setelah P19 dilengkapi oleh penyidik dan kemudian belum memenuhi aspek material, karena gini, berkas perkara yang kemarin diberikan petunjuk oleh jaksa itu bukan sama sekali tidak ada dengan aspek formil. Semua aspeknya adalah aspek material. Kalau bicara aspek material berarti kita bicara kekuatan pembuktian hukum. Nah, kalau kekuatan pembuktian hukumnya belum diyakini oleh jaksa, berarti perkara itu belum bisa di P21. Jadi omongannya Andi Azwan dan yang lain bahwa akan segera P21 memangnya di jaksa. Bang, saya ingatkan siapa melawan debat saya jangan pancing saya. Urusanmu bisa panjang dengan saya. Ya, saya ingatkan ini live nih. Saya beda. Baik. Saya bisa marah di tempat dan di luar tempat. Baik, silakan Bang, kita fokus ke substansi dulu. Saya ingatkan ya. Jangan singgung pribadi saya. Baik, ya, kalau tidak puas di luar dengan saya. Baik, silakan Pak Rasman. Tapi yang kedua saya katakan begini. Bukan begitu. Jadi begini. Bukan dialektika pribadi kok. Saya ingin katakan bahwa jangan serang pribadi saya. Hukum kok. Baik, sudah. Saya bilang jangan serang pribadi saya. Saya tidak pernah menyerang pribadi kalian. Baik. Oke? Baik, kita kembali ke substansi. Urusan dengan argumentasi hukum. Gimana sih saya bilang? Baik. Anda nangkap nggak saya bilang? Saya jangan diserang pribadi saya, kita bicara konteks hukum. Jangan diserang pribadi, setuju ya Bang ya? Setuju, baik. Kalau bicara media ini saya lebih duluan daripada kalian. Baik, abang harus menghargai saya sebagai host. Silakan Bang Rasman. Kembali ke substansi Bang, kita Bang. Jadi saya ingin katakan bahwa bicara substantif bukan menyerang pribadi. Baik, baik. Itu kuncinya sudah didengar? Hominem. Sudah kita tangkap. Cukup. Terima kasih. Saya sampaikan begini. 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, saya sudah katakan bahwa
mereka ini kan kemarin ngotot, oh itu kan cuma 14 hari. Kalau udah 14 hari berarti kadaluarsa. Ada kan? Ada kata-kata itu kan? Ya. Nah sekarang saudara Gofur menarik itu. Dengan mengatakan bolak-balik P19 bolak-balik. Saya yang jelaskan itu minggu lalu. Baik. Saya sendiri pernah mendampingi klien dan bahkan saya sendiri 1 tahun bolak-balik P19. Dan dia seolah-olah tahu bahwa ini aspek formil, ini aspek material. Seolah-olah dia jaksa. Yang saya mau katakan bahwa tidak ada kewajiban dari penyidik atau jaksa memberitahu kepada publik bahwa P19 kami itu ini loh petunjuk-petunjuknya. Memang menjadi kewajiban bagi polisi untuk memenuhi semua kewajiban dari petunjuk jaksa. Sehingga kalau dinyatakan lengkap, kan tidak mesti saya bilang harus material, harus formil, kita udah ngerti lah. Maka saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi meminta agar dilakukan segera P21 untuk dilakukan sidang perkara. Kalau sudah sidang di pengadilan, dapatlah kebenarannya. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Kan itu yang kita cari sekarang. Dan itu bukan intervensi ya? Bukan intervensi. Saya aja sering meminta itu tolong. Baik. Segera. Kita desak biasa. Baik, terima kasih Pak.